Welcome back to Siput Hutan. Jadi hari ini kita mau ngobrolin ESS. What ESS? ESS ini adalah benda kecil yang bisa bikin mirip kan? Jadi ini adalah sound simulator RC terbaik. Ada satu kekurangan dari ESS ini, harganya kurang baik dibandingnya merek lokal. Jadi sebuah RC itu kalau kalian lihat ya, dan kalian pernah tahu, itu kan bunyinya cuman krek 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 krek, ya segitulah. Jadi bunyinya itu kan cuman dinamo yang muter, ketemu gear. Kalau gearnya metal ya bunyinya krek. Kalau gearnya plastik atau teflon bunyinya udah kayak ESS mulut ini. Jadi gitu. Untuk menambahkan sebuah sensasi berkendara dan bermain yang pro banget menurut saya yang newbie, upgrade pertama adalah ESS sound system. Jadi sound simulator ini unik banget. Kayak apa uniknya? Saya akan bukain. Unboxing ini adalah bagian yang paling menyenangkan dalam sebuah review. Jadi ESS ini produknya Sensei Hobby ya. Jadi Sensei Hobby itu hadir dengan kemasan yang compact, ukuran yang compact seperti ini. Nah, ini tersangkanya ya. Jadi menurut pengakuan tersangka ya, kayak polisi aja ya. Ini adalah speakernya itu sendiri. Speaker ini itu butuh, yang pertama adalah power input. Yang kedua, dia butuh masuk ke channel 2 ya. Dan yang satu itu channel free. Nah, sound system masuk ke channel 2. Channel 2 itu adalah channel throttling, forward atau backward. Nah, dia akan menganalisa gerakan RC kita lewat channel itu, dan dengan komponennya dia akan menentukan bunyinya seperti apa. Itu channel 2. Nah, yang kuning ini masukin aja ke channel yang nganggur, karena kabel kuning ini fiturnya hanya untuk optional sound. Dia jadi bisa ngebel, dia bisa nyalain siren, jadi ini fungsinya. Nah, ESS ini hadir dengan ESS Link. Jadi S-Link ini berfungsi untuk melakukan programmable. Caranya programmable adalah dengan melakukan konektivitas part ini ke PC. Dari PC kalian bisa download firmware dari website yang sudah ada. Ini adalah bracket dari ESS sendiri. Jadi dia itu sudah mikirin ya. Kalau kalian pasang di sini, lalu kalian screw dia itu bisa namplok ya, nyentel, nangkring, mencengkeram. Jadi body post seperti itu. Kalau kebesaran, kependekan, bracketnya ada 2. Kalau saya nggak pakai bracket ya, saya tempelin pakai double tip. Nah, dia juga dapat ini adapter switcher ya. Jadi sebenarnya ini disebut adaptor karena maksudnya itu dia itu nyambungin dari baterai masuk ke IST. Nah, di tengah-tengahnya dia ada GST. Waduh, seperti ini. Nah, jadi nggak perlu mutus kabel. Kalau kalian tanya ke saya putusin kabelnya. Kenapa? Saya nggak suka ngeliat kabel, jadi ya saya putusin. Tapi kalau buat kalian yang pengen plug and play, ini plug and play banget. Jadi tinggal dikonekin aja, semuanya akan berjalan baik. Nah, di kemasan yang terakhir ini kita lihat, ini ada bracket lagi. Jadi bracketnya ada 3 ya. 4 sama bracket hanging ini. Jadi bisa kalian pilih yang mana bracket yang kalian butuhin sesuai dengan RC kalian tentunya ya.
Nah, dia dapat skrunya, ini skrunya ya. Jadi dia pakai baja. Kalau kalian tanya lagi ke saya, dipakai enggak? Saya enggak. Karena saya anti baja. Kenapa anti baja? Karena mobilnya sering masuk air. Jadi ini adalah pantangan mobil masuk air. Kenapa? Ini pasti korosif. Supaya nggak korosif gimana? Ganti yang stainless kayak gini. Satu kali ya, ganti yang ini. Lalu ini kabel ini kabel yang mempersatukan nih. Udah kayak film Ikatan Cinta aja ya. Jadi kabel ini itu nangkring masuk ke dalam ISC throttle 2. ISC channel 2 throttle masukin. Satu kalian keluarin ke ISC, satu kalian tancepin ke ESS. Maka dijamin RC kalian bisa bunyi seperti seperti sekarang ini. Udah kalian lihat kan? Jadi itu bukan sound edit, bukan sound effect, tapi sound simulator. Dan yang terakhir kalian dapatkan buku manual petunjuk. Nah, ini penting ini. Ini skematik cara pemasangan yang baik dan benar, meskipun kalian tadi lihat betapa gampangnya dia dipasang. Jadi ini jelas banget ya. Dia masuk kemana-mana, ini cara upgrade-nya. Dan yang paling penting itu, yang paling penting menurut saya itu ini loh. Ini website dimana kita download ya software drivernya, terus plugin-nya untuk masukin di situ tuh udah lengkap banget, banyak banget contoh sound. Kalau kalian nggak terima, nggak suka, kalian bisa custom bikin sendiri. Contoh kepingin bunyi yang sudah sekarang sirna ya. Dulu kan ada kalau bis itu lewat tolelot dan lain sebagainya, itu bisa kalian masukin. Bisa juga kalian buat bunyi ambulans. Jadi kayak bikin film gitu ya, mungkin si Putih Tante Movies mungkin ada evakuasi pasien COVID mungkin ya. Nah, itu nanti bisa bunyi weng kayak ambulans. Jadi ESS ini itu support ya untuk RC mobil sport, drift, formula, lalu RC boat, RC plane, dan RC truck. Yang terakhir RC adventure. Jadi semua macam bunyi dia punya. Di kesempatan ini dia juga ngasih kita beberapa buku panduan untuk memasang bracket. Jadi bracket itu disesuaikan dengan standar pabrik. Dia itu support SCX 2, SCX 1, TRX 4 sama Axial Brake. Rock roller pun dikasih ini. Dari ini semua dia juga nggak lupa sama saya, tetap ngasih double tip andalan. Iya, 3M karena ya kalau saya pakai double tip cukup. Nah, kelebihan dan kekurangan, pro and cons. Harganya berapa? Harganya murah banget. Cara belinya gimana? Cara pengen tahu harganya? Klik link di deskripsi. Si Pututan Official jualan barang ini, jadi feel free aja, gampang banget. Barang ini sendiri punya 2 tombol ya, positif dan negatif. Waduh, ngomongnya gitu ya, positif dan negatif, plus dan minus. Jadi kalau ini nambah volume, ini ngurangin volume. Dia bisa diprogrammable. Suaranya ada beberapa segmen seperti start engine, lalu idle engine, lalu speed ya, jadi throttling, jadi pas ngegas itu suaranya gimana, pas braking juga bisa diatur, lalu yang terakhir siren, horn, dan lain-lain. Nah, dari kesemuanya itu memungkinkan sekali untuk kita memberikan mobil kita itu suara serealistis mobilnya. Jadi kalau misalnya mobil ya, pada umumnya mobil itu kan ada 2 ya, diesel sama bensin. Ya, kalau yang diesel bunyinya gimana, starternya batuk-batuk itu bisa. Kalau yang bensin, dengungan mesinnya yang keras itu bisa diaplikasikan. Dan dia punya smart capacity untuk mengatur bukaan dari throttling. Jadi kalau ngegasnya itu dikit ya bunyinya ngeng, kalau dia tambah ngeng, kalau dia tambah ngeng, kalau dia tambah ngeng, dan terakhirnya bisa brak gitu. Kenapa ya? Karena kita terlalu heboh ngelihat mobilnya, lupa ngelihat depannya ya. Jadi nabrak. Itu sering banget. Nah, untuk 1 sampai 10 betapa pentingnya produk ini, menurut saya kalau RC Adventure itu perlu banget ya. Ini poinnya 10. Kenapa? Kalian nggak perlu ngefeel suara mesin. Betul ya kameramen? Jadi auto udah di dalam situ. Kalian nggak perlu juga
nyari bunyi yang realistis. Karena kalau kalian lihat RC dan RC itu jalan lalu nggak ada bunyinya, masuk ke video, RC-nya cakep banget, udah skill banget, tapi nggak ada suaranya, itu kan aneh ya. Ada sesuatu yang kurang gitu ya. Atau mungkin dia pakai sistem Tesla kali ya, yang nggak perlu ada suara. Ya. Jadi seperti itu. Pro dan cons tentang barang ini pro banget. Jadi ESS ini hadir di dua segmen. Yang pertama double, yang kedua single. Kalian pilih yang mana? Kalau double ya suaranya lebih kenceng. Kalau single, kalian bisa nonton video berikutnya. Itu ada yang single. Suaranya nggak kenceng, tapi untuk beberapa RC harus pakai yang single karena ini kan ukurannya besar. Tapi kalau memaksa bisa. Jadi beberapa builder itu box ini nggak dipakai. Jadi ini itu diprotolin, terus ditempel-tempel sendiri. Jadi akhirnya menyita ruangannya itu jadi lebih lebih leluasa untuk di custom. Nah, itu banyak yang melakukan seperti itu. Untuk kalian semua yang pengen beli ESS, ada satu hal yang saya ingatkan. Meskipun ESS ini support boot, tetapi tentu saja untuk board dari PCB-nya perlu kalian waterproof. Kalian tidak perlu melakukan waterproof di speaker atau membrannya. Kalau ada yang tanya, loh itu kan bisa ya, dikasih clear coat atau pernis ya? Iya bisa. Tetapi membran tersebut itu kalau kalian kasih sesuatu yang bisa mengering saat itu atau beberapa waktu ke depan dalam durasi yang pendek, masih aman ya. Tapi kalau lama-lama bisa jadi keripik, lama-lama bisa remuk. Lah kalau udah remuk dia akan gembret, dia akan nggak bunyi. Jadi speakernya jangan sampai berada di posisi yang salah. Nah, ini penting banget karena speaker tidak perlu waterproofing. Tetapi kalau board tetap waterproofing. Nah, yang kedua untuk pemasangan. Nah, pemasangan ini kalian harus benar-benar mikir ya. Untuk bagaimana apabila itu ini udah mulai ribet ya. Jadi kalian harus menentukan pemasangan yang penting sehingga meskipun speaker ini basah kena air, speaker ini nggak nandon, nggak nampung air, sehingga dia bisa lebih mengeringkan dirinya sendiri dengan lebih baik. Contoh, jangan ditaruh gini. Kalau gini kan airnya di sini terus. Meskipun yang ini nggak nampung, tapi yang ini mati. Jadi naruhnya harus miring gini. Terus gimana kalau nggak ada ruangan? Beli yang single. Kalau tetap pengen maksa dapat suara yang kenceng, cek video si pututan, single aja kenceng. Tapi kalau double ya memang suaranya lebih enak sih. Gimana ya, kalian harus buka ini dan posisikan speaker itu menengadah ke bawah sehingga dia itu lebih mudah kering. Itu aja sih. Selain itu nggak perlu kalian khawatirin lagi. Jadi tinggal kalian bongkar keempat bautnya ini, PCB-nya di clear coat dan kalian pasang. Dari 1 sampai 10 tingkat kesulitan masangnya 2 ya. Karena ini gampang banget toh. Ada buku petunjuknya. Cuman kalau kalian tanya masangnya yang rapi, kalian masang ngatur kabelnya yang rapi, tingkat kesulitannya 10. Karena kabel ini ngerepoti menurut saya. Jadi akhirnya kalau saya potong semua, saya jadiin satu, saya isolasi bakar, saya jumper, saya masukin ke bawah. Jadi ya nggak kelihatan. Jadi untuk teknik pemasangan kalian bisa aja melakukan improvisasi sehingga ya bisa sesuai dengan yang kalian inginkan. Kalau kalian pengen tahu cara siput dan masang, kalian bisa tulis di kolom komen. Nanti akan kita beritahu via DM Instagram. Jadi di situ banyak banget mobil-mobil siput yang pasang. Jadi nanti kalian bisa jadi perbandingan, jadi inspirasi. Jadi masangnya itu gimana? Well, buat kalian semua yang baru nonton, hari ini kita lagi ngobrolin ESS Sound Simulator. Apa itu? Ini adalah sebuah speaker simulator yang cocok banget untuk RC kita, yang elektrik, yang menggunakan receiver. Jadi pikirin sendiri, semua RC bisa kita pasangin ESS. Jadi ya ini worth it banget lah. Harganya berapa? Link di deskripsi sudah ada. Kita jual di official kita. Official store kita akan memberikan merchandise buat kalian semua yang beli. Jadi kalau kalian beli di official store kita nggak dapat merchandise, kalian bisa leave a comment. Nanti kita akan bantu untuk kirim merchandise-nya.
Oke, jadi jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya biar kalian tahu update-nya, dan leave a comment biar kalian nggak tersesat di dunia RC Adventure. Wih, gitu ya, nggak tersesat. Padahal kita udah nyasar nih. Kita cuma menang nyasar duluan gitu loh. Jadi sok-sokan tahu jalan tersesat, padahal kita yang nyasar duluan. Iya, jadi itulah intinya. Stay healthy, jangan lupa makan siang, jangan lupa makan malam, ya kan? Perut nggak boleh kosong. Bye-bye.